Ahlan wa sahlan bismi rabbina. 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 Saudara tahu siapa Raja Damai kita? Siapa Raja Shalom kita? Siapa namanya? Yesus. Yesus Isa Al-Masih. Haleluya. Kita berjoget bersama ya. Amin. Kita bersorak-sorai bersama. Menari buat Tuhan. Siapa dia Raja Shalom? Siapa dia Raja Damai? Siapa dia yang telah datang memberi hidup berkelimpahan? Siapa? Isa Al-Masih.
bersyukur atas kasih Tuhan dan kami percaya bahwa Isa Al-Masih telah datang untuk setiap kami, menebus setiap kami dan Kau datang untuk menyelamatkan setiap kami. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya rindu menyapa setiap jemaat Galilea Community of Christ. Shalom. Sama-sama kita bersuka cita, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jemaat yang percaya katakan pujian. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua kebebaan. Marilah pandang, Tuhan. Yang percaya sama-sama semuanya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sama-sama angkat pujian ini. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua kebebaan. Mari kita pandang Raja kita. Marilah pandang Tuhan berasung, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yang bersedia sorangan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bumi. Bangsa-bangsa bangkitlah, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai, damai dan sejahtera. Katakan turun dalam dunia. Mari kita bangsa-bangsa memuji Tuhan. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita percaya bahwa kita dari Sabang sampai Merauke atas Indonesia ini, dan kita percaya bahwa Raja kita berkuasa atas setiap kita. Biar segenap semua dan bangsa memuji Dia. Setiap mulut mengaku bahwa Isa Al-Masih Juru Selamat bagi dunia. Dari
tinggi dalam surga, tempat Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Bersama-sama Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Puji dia Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Yang percaya sorakan haleluya. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Saya percaya Tuhan akan terus menuntun dan menyertai Galilea Network ini untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan tahun depan Tuhan akan pakai kita menjadi alat yang semakin dahsyat. Yang penting kuncinya kita tetap andalkan Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam tiang awan dan tiang api. Selamat Natal 25 Desember tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya saudara. Saudara masih mau menari buat Tuhan. Amin. Masih mau bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita bersuka cita buat Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi namanya. Haleluya. Marilah kita bersuka cita, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Dengarkan lagu puji-pujian, segenap hati, segenap jiwa. Dengan semangat menyala-nyala, karena Dia telah selamatkan kita. Dia Tuhan kita, Juru Selamat, Raja segala raja. Marilah kita bersuka cita, bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Dengarkan lagu puji-pujian, Segenap hati. segenap hati, segenap jiwa. Dengan semangat menyala-nyala, karena Dia telah selamatkan kita. Dia Tuhan kita, Juru Selamat, Raja segala raja. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih-Nya. Bersyukur, bersyukurlah atas segala kebaikan-Nya. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih-Nya.
Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan menyalakan lilin. Lilin dan Natal sudah merupakan satu kesatuan yang sukar untuk bisa dipisah lagi. Rasanya kalau kita merayakan Natal tanpa adanya lilin, berarti ada sesuatu yang kurang. Bagi umat Kristen, lilin itu merupakan simbol dari kelahiran Yesus Kristus yang membawa terang ke dalam dunia ini. Yohanes pasal 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Di samping itu, kehadiran malaikat pembawa kabar gembira bagi para gembala di padang, di mana kemuliaan Tuhan bersinar terang di tengah malam. Saudara bisa baca dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 12. Merupakan analogi terhadap peran Yesus sebagai terang dunia. Saudara, siapkan diri dan lilin. Mari kita nyalakan lilin.
Saudara, lilin dapat membawa terang untuk melawan kegelapan. Terang selalu menguasai kegelapan dan tidak pernah ditelan oleh kegelapan. Betapapun kecilnya terang itu, terang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Saudara, lilin ini ikhlas berkorban, membakar dirinya sendiri agar dapat menjadi terang. Saudara, tanpa pengorbanan sulit menjadi terang. Lilin melambangkan keberanian untuk memberikan terang. Dan mereka yang berada di dalam kegelapan pada suatu saat pasti akan membutuhkan terang. Dengan menyalakan lilin, sekaligus ini merupakan simbol bagi setiap kita untuk mau berkorban. Sebagaimana lilin ini yang rela berkorban, dia ikhlas berkorban, membakar dirinya sendiri agar dapat menjadi terang. Sang Raja Damai telah berpesan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Maka mari saudara, kita akan menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Menjadi terang bagi keluarga kita, menjadi terang di lingkungan di mana kita berada, dan menjadi terang bagi dunia. Selamat menjadi terang dunia. Tuhan Yesus Sang Raja Damai memberkati kita semua. Amin. Engkaulah Isa Al-Masih Raja Damai. Kau turun ke dunia. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha
di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Salam jemaat terkasih dimanapun berada, jemaat dari GCC. Ya, kali ini di dalam ibadah Natal saya mau berbagi tentang Kristus Sang Raja Damai. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Buat Natal yang luar biasa Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Bahwa juru selamat kami telah lahir Tuhan. Kristus yang datang sebagai Raja Damai Tuhan. Memperdamaikan kami dengan Bapa. Agar kami bisa bersatu bersama-sama dengan Bapa Tuhan. Tuhan terima kasih bahwa damai sejahtera-Mu turun atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengutus Dia yang adalah Raja Damai bagi kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh dipersatukan dan kembali bersama-sama Engkau diperdamaikan dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur agar semua orang menerima damai sejahtera-Mu. Dalam nama-Mu yang Maha Kudus. Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. Ya, saudara jemaat terkasih dimanapun berada. Kita tahu bahwa Kristus adalah Raja Damai. Saya ingin mengutip dari apa yang pernah tertulis di dalam surat Maryam
Ya. Wassalamun ala yauma wulidtu wa yauma amuttu wa yauma ub'atsu hayya. Dan damai sejahtera dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Wah, ini sebuah ayat yang begitu dahsyat dan sebuah kegenapan, sebuah nubuatan tentang kelahiran Kristus dan kematiannya serta kebangkitannya. Itu adalah sebuah rangkaian dari damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Ya. Ini begitu dahsyat kalau kita pahamin ya. Apa yang sudah pernah tertulis. Sebelumnya lagi juga ada ayat-ayat yang menuliskan tentang kelahiran Kristus. Dia begitu spesial. Bagaimana seorang raja damai dilahirkan dan kenapa dia dilahirkan. Kita mau berbagi tentang ini agar semua orang bisa mendengar dan mendapatkan kasih karunia, bersukacita ya, bahwa di hari Natal ini ada kegenapan, kelimpahan damai sejahtera yang datang sendiri dari Tuhan ya, yang memang benar-benar berasal dari kasih karunia Tuhan. Dan Dia adalah kasih karunia itu sendiri, dan Dia adalah damai sejahtera itu sendiri ya. Kristus mengklaim tentang dirinya ya sebagai raja damai dan damai sejahtera itu sendiri di saat Dia dilahirkan. Saya perlu tekankan bahwa Kristus bukan untuk orang Kristen saja, tapi Kristus lahir untuk semua orang agar menerima damai sejahtera itu. Amin. Ya, kalau kita hari ini belajar ya, mau mengerti bahwa nama Kristus itu dari kata Kristos dalam bahasa Greka yang merupakan transliterasi dari kata Hamashiach dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah yang diurapi. Ya, nah ini jadi penting ya agar kita memahami itu makna dari kata Kristus yang berasal dari kata Kristos ya. Kata dalam teks aslinya namanya dia, gelarnya dia Kristos itu adalah Hamashiach. Dari kata itu muncul Mesiah dalam bahasa Ibrani. Dari kata yang sama muncul ke dalam bahasa Arab adalah Al-Masih ya. Jadi artinya Al-Masih adalah yang diurapi. Nama lengkapnya dia di dalam teks asli memang bukan Yesus Kristus ya, karena itu nama yang merupakan transliterasi dari bahasa Ibrani. Dalam teks Hebrew nama aslinya adalah Yehoshua ya, yang merupakan kepanjangan dari Yahweh Hosea. Artinya apa? Yahweh keselamatan ya. Ada begitu banyak nama-nama yang diberikan langsung ya oleh Tuhan ya. Tidak begitu banyak nama-nama yang diberikan langsung oleh Tuhan ya. Tapi yang begitu spesial adalah Yehoshua, Yahweh Hosea, ya. Yeshua Hamashiach, nama lengkap Kristus ya. Nah, kalau kita lagi boleh juga mengutip dalam surat Ali Imran ayat 45 ya. Itu diceritakan ya bagaimana kelahiran Isa Al-Masih sebagai Raja Damai dan Juru Selamat ya. Jelas sekali ditulis di sana. Mungkin kita sedikit baca. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimati min husmuhu Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhir wa minal mukharabin. Waduh. Itu ayat yang begitu dahsyat ya, yang itu begitu menguatkan ya. Karena apa? Ada pengakuan yang jelas ya tentang apa? Tentang kabar baik ya. Kristus ya, adalah kabar baik itu. Jadi kelahirannya dia adalah kabar baik bagi semua orang. Kelahirannya dia adalah kabar gembira ya. Kenapa? Karena firman-Nya Allah itu langsung turun ya menjadi manusia. Ya, bikalimati, firman-Nya min husmuhu, bernama namanya Masihu Al-Masih ya. Waduh ya. Itu betul-betul nama yang bukan berasal dari dunia ya. Jadi Isa Al-Masih itu nama yang betul-betul berasal dari langit langsung ya. Bagaimana kemudian itu jadi berkat ya, bahwa dia akan menjadi terkemuka di dunia dan di akhirat ya. Ini sebuah gambaran yang begitu pentingnya Isa Al-Masih ya bagi banyak orang, termasuk bagi kita semua.
buat Bapak Ibu yang belum kenal Kristus ya, hari ini ya, mari mau datang, boleh datang agar kita mengerti ya bahwa Kristus Sang Raja Damai telah datang ya. Isa Al-Masih ya, itu adalah kabar baik. Kabar baik dalam bahasa Greka adalah Injil ya. Ini yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Injil ya. Karena Injil adalah kabar baik dan Kristus adalah Injil yang hidup, kabar baik yang hidup itu sendiri. Jelas karena dia adalah firman, kalimatnya Allah yang hidup turun menjadi manusia. Jadi kita boleh mengerti ya bahwa Kristus ya, kalau bicara bagaimana kelahirannya dia ya, ada nubuatan para nabi yang sudah disampaikan ya selama ratusan tahun sebelumnya. Ada nubuatan gambaran ya bahwa Kristus itu yang lahir itu adalah Raja Damai bagi kita semua. Untuk apa ya? Kenapa kita harus diperdamaikan? Ya, perdamaian seperti apa yang dituntut ya, yang diharuskan ada bagi kita ya. Mari kita lihat dalam Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai dalam teks yang lain juga disebut Raja Salem. Kenapa? Karena Salem atau salam berasal dari kata yang punya arti adalah damai ya. Yerusalem, Ursalim, kota damai. Itu adalah kotanya Tuhan ya. Nah, jadi nubuatan dalam Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Salem atau Raja Damai. Alkitab mengajarkan kita siapa Raja Salem ya, siapa Raja Damai ya. Mari kita buka ya dalam Kejadian 14 ayat 18 ya. Jelas ya, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi ya. Ini cerita ketika Melkisedek ya membawa roti dan anggur kepada Abraham ya. Dan digambarkan bahwa ia adalah Raja Salem ya, Raja Damai, Raja dari segala raja. Dia adalah gambaran tentang Kristus yang adalah Raja Damai. Dia seorang imam Allah yang maha tinggi ya. Ini kenapa? Bagaimana seorang raja juga adalah seorang imam ya. Kejadian 14 ayat 18 ini bicara tentang imamat yang rajani. Bahwa Raja Damai yang datang juga seorang imam Allah yang maha tinggi. Dia mempersembahkan roti dan anggur kepada Abraham. Dan kepada Melkisedek Abraham mempersembahkan persepuluhan baginya. Jauh sebelum hukum Taurat ada. Jauh sebelum hukum-hukum aturan-aturan tentang persepuluhan itu dibuat ya. Abraham sudah mempersembahkan persepuluhan ya. Jadi lebih dulu mana? Persepuluhan atau hukum Taurat? Wah, kita nggak bahas itu ya. Tapi ini jelas sekali ya bahwa kepada Melkisedek Abraham mempersembahkan persepuluhan. Dan Melkisedek adalah gambaran dari Mesias. Melkisedek adalah gambaran dari imamat yang rajani. Karena dia seorang raja yang tidak berawal dan tidak berakhir. Dan dia juga adalah seorang imam Allah. Seorang imam yang maha tinggi. Di masa lalu, imam-imam itu akan mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri lebih dahulu. Sebelum dia mempersembahkan korban bagi orang lain. Dia mempersembahkan itu dalam hadirat Tuhan, di mesbah Tuhan. Itulah tugas seorang imam. Tapi Melkisedek, dia juga berperan sebagai raja. Sebagai Raja Salem ya. Jadi ada nubuatan, ada gambaran bahwa Mesias adalah Raja Damai. Dan imam Allah yang maha tinggi. Bahwa Mesias adalah imamat yang rajani. Itu adalah gambaran yang Allah mau agar kita pun menjadi hal yang sama. Segambar dan serupa dengan dia yang adalah imam dan juga seorang raja. Imamat yang rajani. Ya. Nah, dalam konsep persembahan ya di dalam mesbah Tuhan. Ya, seorang imam dia harus mempersembahkan bagi dirinya. Baru dia mempersembahkan pada orang lain. Hal inilah yang Kristus kerjakan. Mesias mempersembahkan dirinya di kayu salib ya.
Dan oleh karena itulah dia mempersembahkan, memperdamaikan kita, sehingga dia adalah persembahan itu sendiri. Ya. Tidak ada seorang imam yang mempersembahkan dirinya. Ya. Justru imam-imam yang berdosa, dia juga malah akan mati. Ya. Tapi Melkisedek dan Kristus Mesias itu berbeda. Ya. Dia mempersembahkan dirinya sendiri. Ya. Kemudian dengan dirinya lah dia memperdamaikan. Kenapa harus ada perdamaian? Ada apa? Kenapa kita harus diperdamaikan? Ya. Bapak Ibu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan wajah kemuliaan Allah. Manusia kehilangan gambar dan rupa Allah. Sehingga manusia ditutup oleh selaput dosa. Tidak ada cara ya manusia boleh naik ke tempat tertinggi untuk mencari Tuhan. Tapi nggak akan pernah bisa berhasil menemukan Tuhan. Ya. Karena manusia tidak akan mampu. Ya. Kekristenan, ya, kedatangan Raja Damai, ya, ini berbeda dengan agama-agama. Kenapa saya katakan begitu? Ini penting untuk kita pahami. Ya. Dalam agama-agama dunia, ya, agama diajarkan agar manusia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Manusia boleh naik ke tempat tertinggi, membangun mesbah-mesbah untuk mencari Tuhan. Tapi manusia tidak akan pernah mampu mencapai Tuhan. Tapi kekristenan itu berbeda. Bukan manusianya yang naik ke tempat tertinggi untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang turun ke tempat paling kotor, paling rendah untuk bertemu dengan manusia. Ini yang membuatnya berbeda. Karena perdamaian itu adalah hak Tuhan. Ya. Karena Tuhan adalah Raja Damai. Sehingga dia yang punya kuasa untuk turun dan memperdamaikan kita. Ya. Tidak ada satupun yang bisa memperdamaikan kita dengan Allah. Ya. Bukan berapa banyak kambing yang kita persembahkan, kita korbankan. Bukan berapa banyak domba yang kita sembelih, kita korbankan agar kita bisa berdamai dengan Tuhan. Tidak akan bisa. Bukan berapa banyak harta kita yang kita persembahkan agar kita berdamai dengan Tuhan. Tidak bisa. Ya. Kalau surga itu dibangun dari amal baik, ya, maka orang-orang miskin yang tidak mampu beramal mungkin tidak akan pernah bisa masuk surga. Tapi surga tidak dibangun dari amal soleh. Surga dibangun dari cinta kasihnya Allah. Ya. Surga dibangun dari perdamaian antara kita dengan Tuhan. Agar kita kembali lagi bisa bersama-sama dengan Allah. Ya. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini mampu memperdamaikan kita dengan Allah. Bukan berapa banyak harta kita, bukan berapa pandainya kita, bukan berapa banyak korban persembahan yang kita persembahkan untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Tidak seekor pun, tidak serupiah pun, ya, harta kita bisa memperdamaikan kita dengan Allah. Hanya ada satu jalan untuk memperdamaikan kita dengan Allah, bahwa Sang Raja Damai itu harus turun dari surga, ya, dan mati di kayu salib agar kita boleh memperoleh perdamaian dengan Dia. Ya. Artinya apa? Artinya hanya yang berasal dari Allah yang mampu memperdamaikan kita. Hanya yang keluar dari Allah yang sudah ada sejak semula, yang sebelum dunia dijadikan Dia sudah ada. Hanya Dia yang bisa memperdamaikan kita. Ya. Mari kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula. Sejak semula. Sebelum dunia ada. Sebelum alam semesta ada. Sebelum langit ada. Ya, ada sesuatu yang sudah ada sejak semula. Apa yang sudah ada sejak semula? Sebelum dunia dijadikan. Ya, Bapak Ibu. Ya. Yang sudah ada sejak semula sebelum dunia dijadikan adalah firman Allah. Ya, kenapa? Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Sebelum dunia ada, firman Allah sudah ada. Bahkan segala-galanya alam semesta diciptakan oleh firman Allah. Ya. Dan kita tahu hari ini, Yesus adalah firman Allah. Kristus, Sang Raja Damai itu adalah firman Allah. Ya. Sebelum semuanya ada, Dia sudah ada. Ya. Hanya lewat Kristuslah dunia ini dijadikan. Jadilah terang, jadilah bintang-bintang, jadilah matahari, jadilah alam semesta. Hanya lewat Kristuslah segala hal di alam semesta ini dijadikan. Ya, hanya di dalam Dia, oleh Dia, dan lewat Dia semuanya dijadikan. Ya. Jadi kita belajar bahwa firman Allah, yaitu
Kristus Sang Raja Damai telah ada sejak semula, sebelum segala-galanya ada. Ya. Ayat berikutnya, yang telah kami dengar. Kita sudah mendengar firman-Nya. Yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ya. Bahwa Kristus, ya, itu adalah firman yang hidup. Ya. Saya coba jelaskan apa bedanya dengan firman yang lain. Ya. Waktu Musa melihat semak api yang terbakar, lalu kemudian dia mendengar suara Allah berbicara langsung dengan dia, ya. Tapi kita tahu, ya, bahwa Musa tidak melihat secara fisik, ya. Dia hanya melihat semak yang terbakar, tapi dia berkata dari semak itu keluar firman Allah, ya. Musa hanya mendengar, ya. Ini adalah gambaran sifat yang fi'liyah, ya, bahwa firman Allah itu audible, bisa didengar. Seperti Nuh mendengar firman Allah dan Nuh taat, ya. Itu adalah gambaran fi'liyah. Musa tidak melihat gambaran zatiahnya Tuhan, ya. Dia tidak melihat rupa, tapi dia mendengar. Yang dia lihat adalah semak yang terbakar, ya. Tapi Alkitab menuliskan yang telah kami lihat dengan mata kami. Jadi firman itu bisa bermanifest jadi manusia, ya, yang bisa kita lihat dengan mata kita, yang sudah bisa kami saksikan, ya, dan bisa diraba secara zat dia ada, ya. Dua sifat fi'liyah dan zatiyah digabung menjadi satu, dan itu adalah firman yang turun menjadi manusia. Itu adalah Kristus. Sederhana sekali, ya. Dalam bahasa Greka disebut genomai, firman menjadi manusia. Kita tidak perlu tafsir lain untuk memahaminya. Itu kata yang begitu sederhana dan begitu simpel, bahwa firman itu berubah jadi manusia, ya. Kita bisa mengerti ini, ya, bahwa oleh karena itulah firman itu bisa diraba, ya. Di masa waktu Yohanes menuliskan ini, dia melihat Yesus, ya. Bahkan orang-orang meraba jubahnya, ya. Kita lihat dengan mata mereka, ya, dan mereka mendengar apa yang mereka mendengar. Lalu ayat berikutnya, ya, hidup itu telah dinyatakan dan kami melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar itulah yang kami beritakan kepadamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus, ya. Ada orang mencemooh, ya, bahwa Kristus anak Allah dan dicemooh, ya. Ini menarik, ya. Kenapa? Kita harus mengampuni mereka yang mencemooh kelahiran Kristus sebagai anak Allah, ya. Kata Bapa dalam bahasa Ibrani adalah Abba, yang artinya adalah sumber. Jadi Bapa adalah asal muasal atau sumber hidup kita, ya. Anak adalah apa yang keluar dari Bapa, karena sumbernya adalah dari Bapa, dari Abba. Sederhana sekali memahaminya. Tapi banyak orang tidak punya hikmat untuk memahami ini. Benar Alkitab berkata bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita ini adalah kekuatan Allah, ya. Kita tahu bahwa ini adalah kekuatannya Dia, ya. Untuk memahami bahwa firman hidup itu, ya, telah turun jadi manusia dan diam di antara kita. Saya harus bilang, ya, kalau ada yang berkata bahwa Yesus menerima kitab Injil, itu sesat. Sangat sesat. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah menerima kitab Injil. Injil itu baru ditulis setelah kematian Kristus. Tapi Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Dia adalah kabar baik itu sendiri. Kabar yang turun dari surga. Kabar yang lahir jadi manusia. Dan diam di antara kita. Itulah Kristus. Dia adalah Injil hidup, ya. Kita harus paham, ya, bagaimana Tuhan, ya, mengajarkan kita, ya. Jadi firman yang sudah ada sejak semula, itulah Dia, Kristus, ya. Ini kita memahami, ya. Di alam semesta ini hanya ada dua kategori, Khalik dan makhluk, ya. Khalik adalah pencipta, makhluk adalah apa yang dicipta, ya.
Tidak ada yang baru di alam semesta. Ya. Cuma ada dua kategori. Semuanya ini akan punah. Semua yang diciptakan Allah itu akan hancur. Langitnya akan hancur. Buminya akan hancur. Alam semestanya akan hancur. Ketika segala-galanya hancur, apa yang tersisa? Yang tersisa hanya Allah. Ya. Tapi ada yang disebut dengan ghair al-makhluk. Yang bukan makhluk tidak akan hancur. Apa itu ghair al-makhluk? Ghair al-makhluk adalah yang kekal bersama-sama dengan Allah. Ada dua hal yang disebut ghair al-makhluk. Yang pertama adalah firman Allah. Bahwa dia ada di dalam Allah. Bersama-sama dengan Allah. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum semuanya ada. Ya, Allah, firman Allah ada di dalam Allah. Sejak semula. Sejak sebelum ada penciptaan. Oleh karenanya dia adalah Alfa dan Omega. Ya, dia tidak diciptakan. Ya, dia tidak tercipta dan tidak diciptakan. Itulah firman Allah. Oleh karena disebut sebagai ghair al-makhluk. Ya, yang tidak diciptakan itu kekal bersama-sama dengan Allah. Yang kedua adalah Roh Allah. Kita menyebutnya Roh Kudus. Ya, itu kekal bersama-sama dengan Allah. Ya, sebelum segala-galanya ada, dialah yang kekal bersama-sama dengan Allah. Jadi kita tahu ya bahwa Kristus ya, sebelum dunia dijadikan dia sudah ada. Ya. Dalam Mazmur 33 ayat 6 ya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ya. Langit dijadikan dari nafas Allah, ya. Dari firman-Nya Allah. Ya. Kita tahu ya bahwa segala-galanya diciptakan oleh Kristus, lewat Kristus, dan di dalam Kristus. Ya. Kita tahu. Jadi kita mengerti bahwa Sang Raja Damai itu kekal. Melkisedek tidak berawal dan tidak berakhir. Ya. Dia kekal untuk selama-lamanya. Kita tahu ya bahwa hari ini bahwa Raja Damai itu telah turun. Ya. Mengambil wujud manusia. Manifest di dalam kehidupan sehingga bisa dilihat oleh mata kita. Ia adalah sifat Tuhan yang zatiyah. Dalam bahasa Greka kita menyebutnya theophany. Al-wujud yang merupakan gambar kemuliaan Allah di dalam rupa manusia. Bapak Ibu kita harus mengerti ya bahwa Allah ya Tuhan itu maha terlihat bukan maha gaib. Ya, saya harus bilang ya. Bukan Tuhannya yang menghilang, bukan. Ya. Tapi manusianya yang buta. Buta karena apa? Karena ada selaput dosa. Sehingga sejak dosa masuk ke dalam manusia, kita tidak lagi mampu melihat gambar dan kemuliaan Allah. Ya. Bukan Allahnya yang gaib, tapi manusianya yang buta. Ya. Kadang kita berdoa, ya berhari-hari kita berdoa dan kita tidak mendengar jawaban dari Tuhan. Ya. Bukan Tuhannya yang gagu, tidak menjawab doa kita, bukan. Ya, kenapa? Karena Allah mutakallimun, karena Tuhan itu selalu berfirman. Hari ini, sejak dulu, sampai selama-lamanya dia selalu berfirman. Tapi kenapa doa kita tidak didengar, tidak dijawab? Ya, bukan Tuhannya yang gagu, tapi kitanya yang budak, tuli. Kenapa? Ditutupi oleh dosa, oleh kesibukan duniawi kita. Jangan-jangan yang kita doakan adalah hal-hal duniawi. Ya. Tuhan mau kita memahami ya, bahwa dia tidak gagu. Ya. Bahwa Allah kita, Allah yang hidup. Ya. Sejak dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan mau kita mengerti bahwa dia firman yang hidup, yang mendengar kita. Ya. Yang dia mengambil wujud manusia dan tinggal di dalam kita hari ini. Ya. Ini adalah sebuah hakikat ilahi, rahasia yang banyak orang tidak memahaminya. Ya. Kristus di dalam Ibrani 1 ayat 1 ayat 4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi jelas sekali ya bahwa dia adalah terangnya Allah. Ya. Dan dia adalah gambar wujud Allah. Lalu kalau kita kembali lagi dalam kitab Kejadian, ya, bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Artinya sejak semula kita diciptakan segambar dan serupa Kristus. Amin. Ya.
Sejak semula kita diciptakan segambar dan serupa Kristus. Tapi karena dosa, ya, kita dipisahkan dan kita tidak lagi tahu wajah kemuliaan Allah. Dan kita kehilangan gambar kemuliaan Allah. Dan kita nggak lagi status kita. Kita kehilangan status kita sebagai gambar dan rupa Allah. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan, ya, telah manifest, mengambil wujud jadi manusia. Agar kita boleh kembali lagi, ya, menemukan jati diri kita. Karena kita segambar dan serupa Kristus. Oleh karena itulah bagi kita yang sudah menerima keselamatan, menerima Kristus di dalam hidup kita, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita sudah menerima kembali gambar dan wujud Allah di dalam Kristus dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus bisa diperbaharui selalu. Setiap hari adalah Natal bagi kita. Setiap hari adalah kelahiran baru bagi kita. Ya, kenapa? Agar kita terus diperbaharui. Agar kita makin segambar dan serupa Kristus. Alkitab menulis dalam bahasa Greka itu metamorf. Ya. Kita tahu kalau kita belajar biologi, ya, metamorfosis itu adalah fase perubahan-perubahan. Seperti ulat bulu, kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Kita tahu bahwa kita sedang diproses Tuhan. Ya, Natal adalah tanda bahwa kita sedang diproses Tuhan, ya, diperdamaikan dengan Bapa, ya, agar kita kembali lagi menemukan gambar dan rupa kita yang adalah wujud dari kemuliaan Allah, yang itu adalah Kristus. Ya. Bapak Ibu semua yang terkasih, ya, karena Dialah damai sejahtera kita, Kristus. Isa Al-Masih adalah Sang Raja Damai. Dalam Efesus 2 ayat 14 dan 15. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, ya, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu apa? Perseteruan. Semua perseteruan sengketa kita, ya, akibat dosa itu, ya, telah dipersatukan, telah dirobohkan, ya, telah diselesaikan oleh Kristus. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya. Makanya kita kembali lagi dalam surat Maryam tadi. Wassalamun ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu rangkaian dari mulai kelahirannya. Lalu kemudian kematiannya. Lalu kemudian kebangkitannya. Itu sebuah rangkaian, ya, bahwa misi Dia hari ini sebagai Raja Damai untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Memperdamaikan kita dengan Bapa, ya, agar kita menjadi manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu kita bisa mengadakan damai sejahtera bagi semua orang. Ya. Di ayat selanjutnya, ayat 16 sampai 18. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Hanya lewat Kristus, ya, kita boleh jalan masuk kepada Bapa. Hanya lewat Kristus ada damai sejahtera. Di luar Kristus yang ada tovu babavu. Jadi orang Israel bilang itu kacau balau. Di luar Kristus itu adanya chaos, ya. Di luar Kristus itu adanya perseteruan. Di luar Kristus adanya perang. Di luar Kristus adanya kedengkian, ya. Tapi di dalam Kristus semua diperdamaikan, ya. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa kelahirannya begitu penting bagi kita, ya. Kelahirannya adalah awal dari keselamatan kita. Kelahirannya adalah damai sejahtera bagi kita. Seperti Melkisedek yang datang, ya. Dia adalah imamat yang rajani.
Kristus telah datang bagi kita sebagai imamat yang rajani. Ya, sebagai seorang raja, dia menyatakan hukum, ya, hukum tertinggi ada di tangan raja. Sebagai seorang imam, ya, dia menyatakan firman Tuhan dan mempersembahkan korban persembahan, yaitu dirinya sendiri, agar kita diperdamaikan dan kita bisa bersatu lagi bersama-sama dengan Bapa di surga. Kristus adalah Raja Damai, Raja Salem. Ya. Dia adalah pemilik kota damai, Ursalim. Ya. Dan dia akan datang lagi. Dalam Maranatha, kita percaya kedatangannya dia. Ya. Jadi sekali lagi, ya, sebarkan sukacita ini ke semua orang. Sebarkan damai sejahtera ini kepada banyak orang. Ya. Mereka yang belum percaya dan belum mengerti, kabarkan. Ada harapan keselamatan dalam Natal, dalam kelahirannya dia. Dan Natal, kelahirannya dia, kelahiran Sang Raja Damai, memperdamaikan kita dengan Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, selamat Natal bagi seluruh jemaat Galilea Network, bagi gereja GCC dimanapun berada. Semoga sukacita Natal, damai sejahtera ini tercurah dan bisa dikabarkan ke semua orang. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Buat damai sejahtera, buat kasih karuniamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hari Natal ini kami mendengar firman-Mu Tuhan. Bahwa damai sejahtera-Mu turun atas kami dan bagi semua orang Tuhan. Biar di hari Natal ini Tuhan, kami boleh memberkati banyak orang Tuhan. Biar di hari Natal ini Tuhan, kami boleh berbagi firman kebenaran-Mu Tuhan. Bagi semua orang. Biar damai sejahtera bisa kami bawa ke banyak orang. Tuhan terima kasih. Biar firman-Mu tinggal diam dalam hati kami Tuhan. Dalam pikiran kami, dalam lidah kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan. Biar firman itu bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan ini Tuhan. Damai sejahtera Natal ini kepadamu Tuhan. Biar semua saudara-saudara kami dari Sabang sampai Merauke merasakan damai sejahtera Natal yang berlimpah-limpah di dalam Kristus, di dalam Isa Al-Masih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu yang Maha Kudus, Beshem Yeshua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara, Natal adalah momen yang spesial untuk dibagi bersama semua orang terkasih, memperkuat iman dan memberi semangat. Sebab Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita semua. Yesus Kristus Sang Putra Natal adalah hadiah terbesar dan terbaik dari Allah yang Maha Kasih untuk keselamatan kita semua. Sebab itu, terimalah kasih dan keselamatan yang disediakan Allah bagi kita di dalam dan melalui Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Salam Natal dari kami, keluarga Mono Arfa Sompotan. Selamat Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera Dia berikan, lambang pemerintahan di atas bahunya,
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Halo Shalom, salam damai sejahtera bagi Galilea Community of Christ. Selamat Hari Natal kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala Pendeta Rusli. Tuhan memberkati. Shalom. Natal merupakan saatnya berbagi hati dengan cinta dan kasih sayang. Natal merupakan saat untuk memberi dan menerima berkat, saatnya bagi kita berbahagia karena penyelamat kita sudah lahir. Selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Semoga terang Natal akan tinggal di hati kita dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama. Harapan kami, channel Galilea Network makin sukses dan semakin dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami keluarga Pendeta Louis M. Pakaila mengucapkan selamat Hari Natal untuk Galilea Community of Christ. Dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Kiranya GCC semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati suami istri. Diberkati orang tua anak cucumu. Diberkati usaha bisnis toko daganganmu. Studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati. Buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih saudara telah mengikuti seluruh rangkaian perayaan Natal bersama Galilea Community of Christ, juga Galilea Network. Dan tetap dalam sukacita, damai sejahtera memenuhi kehidupanmu. Sang Raja Damai telah hadir, tetap dalam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.